Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk belajar matematika bersama-sama. Kali ini kita akan bahas mengenai jarak titik ke bidang. Agar memperoleh pemahaman yang maksimal, sebaiknya pelajari dan pahami terlebih dahulu video mengenai cara mudah menentukan jarak pada kubus dan jarak titik ke garis bagian 1, 2, 3, dan 4. Konsep menentukan jarak titik ke bidang akan bermuara ke menentukan jarak titik ke garis yang pada akhirnya kembali ke konsep menentukan jarak titik ke titik. Jarak titik ke bidang, misalkan ada satu titik yaitu titik A, kemudian ada bidang alfa. Untuk menentukan jarak titik A ke bidang alfa, itu sama halnya menentukan panjang garis tegak lurus dari titik A ditarik garis menuju bidang alfa, sampai menembus bidangnya. Nah, semisal di situ adalah titik A aksen ya, kemudian A aksen ini tegak lurus dengan garis N. Dan A aksen juga tegak lurus dengan garis M, maka dikatakan bahwasanya A aksen itu tegak lurus dengan bidang alfa. A aksen adalah merupakan proyeksi titik A terhadap bidang alfa. Sedangkan A aksen adalah jarak titik A ke bidang alfa. Untuk menentukan A aksen sama halnya dengan menentukan jarak titik A ke garis M ataupun jarak titik A ke garis N. Misalkan di garis M ini ada titik B dan ada titik C, maka untuk menentukan jarak dari A ke bidang alfa ke A aksen ini adalah kita bisa menggunakan segitiga bantu seperti biasanya, yaitu kita tarik A ini ke B dan A ini ke C. Menentukan jarak titik A ke bidang alfa itu sama dengan menentukan jarak titik A ke garis BC, sama halnya menentukan jarak titik A ke titik A aksen atau A aksen. Contoh soal diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 9 cm, jarak titik B ke bidang CDHG ditunjukkan oleh garis, kita gambar dulu kubusnya. Kemudian ini tingginya 9, panjangnya 9, lebarnya juga 9. Jarak titik B ke CDHG, B-nya ini, CDHG-nya ini bidangnya. Berarti jarak dari titik B ke CDHG itu adalah ditunjukkan oleh garis BC. Karena apa? Karena BC ini tegak lurus dengan bidang, membentuk sudut 90 derajat. Contoh lagi, diketahui sebuah limas TABCD dengan sisi alas berbentuk persegi dan panjang rusuk alasnya adalah 6 cm serta rusuk tegaknya 5 cm. Jarak titik T ke bidang ABCD adalah, kita gambar dulu alasnya, kemudian titik T di atasnya dihubungkan dengan titik-titik sudut dari bangun alasnya, dinamai titiknya. Kemudian di sini diketahui bahwasanya sisi alasnya adalah 6, berarti AB-nya 6, BC-nya 6, rusuk tegaknya adalah 5, berarti AT-nya 5 ya. Jarak titik T ke bidang ini, titik T ke bidang ABCD, berarti berapa? Untuk mencari jarak titik T ke alas ini harus ditarik garis tegak lurus ya. Kita buat bantuan garis DB dan AC sehingga nanti tepat di tengah-tengah. Nah, berarti kita disuruh menghitung jarak T ke titik ini. Misalkan ini adalah titik P. Kalau kita amati di sini, AT-nya 5, berarti TC-nya juga 5. AC-nya ini karena ini rusuknya 6, maka di sini adalah 6 akar 2. Berarti segitiga ATC ini adalah segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, berarti kita cukup mengambil segitiga siku-siku TAP ini untuk mengetahui panjang TP-nya. Ini diambil segitiganya. Kemudian 3 ini 3 akar 2 karena separuh dari 6 akar 2 ya. Kalau kita mau mencari TP-nya, maka TP kuadrat sama dengan TA kuadrat
sisi miringnya dikuadratkan dikurangi AP kuadrat, sehingga sama dengan 5 kuadrat dikurangi 3 akar 2 kuadrat, maka sama dengan 25 dikurangi 18, sama dengan 7. Itu TP kuadratnya. Yang ditanyakan adalah TP saja, berarti jawabannya adalah akar 7A. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Tentukan jarak titik D ke bidang EGB. Ini kubusnya kita gambar dulu. Bidang EGB-nya kita gambar dulu. Nah, segitiga EGB itu adalah segitiga sama sisi. Kalau kita mau menentukan jarak dari titik D ke EGB, maka kita buat garis yang mewakili EGB ini, yaitu kita buat titik tengahnya ya di sini. Kemudian kita hubungkan dengan B, titik tengah ini. Misalkan P dihubungkan dengan B. Kemudian tarik garis dari D ini menuju BP, yang itu harus tegak lurus. Sini harus membentuk sudut 90 derajat. Semisal adalah titik D aksen. Maka kalau kita mau menentukan jarak dari D ke EGB adalah diwakili oleh garis DD aksen. Untuk menentukan DD aksen kita perlu segitiga bantu, yaitu DPB. Kita ambil segitiga DPB-nya. Kita diminta untuk menentukan panjang D ke D aksen. PB itu sama dengan PD, yaitu berapa? 6 akar 6. Tahu ya dari mana 6 akar 6? Ini titik sudut ke tengah-tengah bidang, yaitu rusuk 12 dibagi 2 akar 6. Ini juga sama. Kemudian BD-nya ini adalah 12 akar 2. Segitiga BDP itu adalah segitiga sama kaki. Kalau kita mau mencari DD aksen, kita perlu mencari P. Kita tarik garis ke sini dulu. Ini sama ya. Kemudian di sini 90 derajat. Di sini titiknya P aksen. Jarak P aksen itu adalah 12 karena PP aksen itu adalah merupakan tinggi dari kubus. Bisa dibuktikan di sini P aksen D-nya itu adalah separuh dari 12 akar 2. Berarti di sini 6 akar 2. Kalau di sini 6 akar 2, sisi miringnya 6 akar 6, berarti di sini adalah 6 akar 6 dikurangi 2, berarti 6 akar 4. Akar 4 itu adalah 2, jadi 6 kali 2 sama dengan 12, betul ya? Sama. Kemudian kalau kita mau mencari DD aksen, di dalam segitiga BDP ini ada 2 pasang garis yang saling tegak lurus, yaitu BD ini tegak lurus dengan PP aksen. Tegak lurus ya. Kemudian ada DD aksen yang tegak lurus dengan BP. Sehingga diperoleh bahwasanya DD aksen itu sama dengan BD kali PP aksen dibagi PB. Kita masukkan BD-nya 12 akar 2, PP aksennya adalah 12, PB-nya adalah 6 akar 6. Ini ada unsur yang sama ya, 12 bisa dibagi dengan 6. Sehingga sama dengan 12 akar 2, ini menjadi 2, kemudian akar 6-nya menjadi akar 2 kali akar 3. Ini ada yang sama lagi, maka akar 2 dengan akar 2 ini dicoret ya. Sehingga tinggal 24 per akar 3. Kalau dirasionalkan penyebutnya, dikalikan akar 3 per akar 3 menjadi 24 per 3 akar 3, sama dengan 8 akar 3. Cara yang lain, bila ada kubus dengan rusuknya 12, kemudian garis
BP ini kita geser ke H ke sini. Kemudian kalau diminta mencari jarak D ke D aksen sini, kita ambil bidang FBDH ini menjadi seperti itu. Diagonal ruang DF ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ini bagian yang pertama, kemudian ini bagian yang kedua, ini bagian yang ketiga. Sehingga kalau kita mau menentukan panjang dari DD aksen ini, berarti 2/3 dari FD. FD-nya berapa? FD-nya ini diagonal ruang. Kalau rusuknya 12 berarti 12 akar 3. Jadi 2/3 kali 12 akar 3. Ini 24 dibagi 3. Jadi ketemu 8 akar 3. Contoh yang lain diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kita gambar dulu kubusnya dengan panjang rusuk A cm. Jika P-nya merupakan proyeksi titik C pada bidang AFH, berarti kita gambar bidang AFH-nya dulu. Nah, ternyata bidang AFH-nya adalah berupa segitiga sama sisi. Kita mencari proyeksi titik C pada bidang AFH, berarti dari titik C ini ditarik garis tegak lurus ke AFH. Kita gunakan garis bantu, EG-nya kita hubungkan dulu. Kemudian di sini ada titik T, kita hubungkan dengan A, sehingga terbentuklah garis merah ini, garis yang mewakili AFH, yang nanti harus tegak lurus dengan C. Kita hubungkan dengan C-nya, ini harus membentuk 90 derajat. Misalkan di sini adalah titik P, maka nanti yang diminta di sini adalah berapakah jarak titik A ke P. Kalau kita mau mencari jarak titik A ke P, kita fokus ke segitiga AOC. Kita ambil segitiga AOC-nya. AO ini adalah jarak dari titik sudut ke titik tengah bidang. Berarti rusuknya dibagi 2 akar 6. A per 2 akar 6. CO-nya juga ternyata sama. Sehingga ini juga A per 2 akar 6. AC-nya karena rusuknya adalah A, maka AC-nya adalah A akar 2. Kemudian ini gambar garis CP-nya. Kalau kita mau mencari AP, kita harus tahu dulu panjang CP. Untuk mengetahui panjang CP, kita juga harus tahu O ke AC ini. Kalau kita lihat di sini O ke AC itu adalah merupakan tinggi dari kubus. Kalau rusuknya A, berarti panjangnya ya A. Dari sini, kalau kita mau mencari CP, kita ingat perbandingan luas segitiga bahwasanya AC ini tegak lurus dengan OR. Kemudian CP ini tegak lurus dengan OA. Atau PC tegak lurus dengan OA. Sehingga diperoleh PC-nya itu adalah sama dengan AC dikali OR dibagi AO. Kalau dimasukkan AC-nya itu adalah A akar 2 kali OR-nya adalah A dibagi AO-nya adalah A per 2 akar 6. Kemudian ini pernya nanti diganti dibagi ya. Berarti di sini A akar 2 kali A dibagi A akar 6 per 2 ya. Kemudian sama dengan ini dibiarkan, ini diganti dikali, kemudian 2-nya ditaruh di atas, akar 6-nya dirubah menjadi akar 2 kali akar 3. Sehingga di sini ada yang sama, yaitu akar 2, di sini juga ada A akar 2 dicoret, sehingga tersisa 2A per akar 3 kalau dirasionalkan penyebutnya menjadi kali akar 3 per akar 3, sama dengan 2A akar 3 per 3. Ini adalah PC-nya. Kalau kita mau mencari AP, kita lihat di sini segitiga A, PC itu adalah siku-siku di P.
ini adalah sisi miringnya. Sehingga kalau kita mau mencari AP kuadrat, maka akan sama dengan AC dikuadratkan dikurangi BC kuadrat. Sama dengan, tinggal dimasukkan ya. Kemudian ini A kuadrat, ini 2 berarti 2A kuadrat. Kemudian di sini 2 kuadrat itu 4. A kuadrat itu A kuadrat, akar 3 kuadrat itu 3. Dibagi 3 kali 3. Ini ada unsur yang sama, 3-nya dicoret dulu. Sehingga sama dengan yang di sini adalah 4A kuadrat per 3. Sedangkan yang ini awalnya itu 2A kuadrat disamakan penyebutnya. Berarti yang dikalikan 3 per 3 ya. Jadi yang bawahnya 3, 2A kuadrat menjadi 6A kuadrat. Sehingga di sini 6A kuadrat dikurangi 4A kuadrat itu 2A kuadrat dibagi 3. Ini AP kuadrat, yang dicari adalah AP. AP itu sama dengan akar dari sekian ini. A kuadrat kalau dikeluar akar berarti menjadi A ya. A akar 2 per akar 3. Ini dirasionalkan penyebutnya berarti sama dengan dikalikan akar 3 per akar 3 menjadi A akar 6 per 3. Sehingga jawabannya adalah 1/3 A akar 6, yaitu B. Cara yang lain, apabila ada kubus, kemudian kalau kita diminta mencari jarak dari A ke P, di mana di sini kubusnya itu rusuknya adalah A, maka kita geser titik O ini ke G, dan titik A itu ke sini, kemudian titik ini kita hubungkan ke G. Setelah itu kita ambil bidang E, A, C, G, maka terlihat seperti itu. Ini titik A-nya, itu titik O-nya ya, dan itu titik P-nya. Kita diminta mencari berapakah panjang AP. AP ini adalah 2, PO-nya ini 1. Bisa dilihat di video ini. Sehingga kalau kita mencari AP, AP itu adalah sama dengan 2/3 dari AO. AO-nya berapa? AO-nya ini adalah jarak dari titik ke tengah-tengah bidang. Dengan rusuk A, berarti A per 2 akar 6. Sehingga ini 2-nya bisa dicoret. Sehingga tersisa 1/3 A akar 6. Jadi sangat simpel, sangat mudah sekali. Nah, ini ada latihan soal, silakan kalian coba. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga menambah wawasan kalian untuk bisa lebih memahami materi dimensi 3, khususnya tentang jarak titik ke bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.